Selamat pagi para pendengar setia di kanal kami. Hadirin sekalian, jika suatu hari Anda ditekan oleh keluarga suami hingga ke titik terendah dengan sebuah tamparan yang mengejutkan di tengah keramaian kerabat, akankah kita sebagai perempuan hanya pasrah dan menahan diri, atau akan bangkit melawan dengan gigih? Mari kita simak kisah tentang seorang menantu perempuan pemberani yang memutuskan untuk menjual cepat apartemen bernilai miliaran rupiah di tengah malam demi membebaskan hidupnya. Sebuah keputusan yang sangat berani, namun penuh dengan kepiluan. Hari ini, apartemen di lantai 15 di jantung ibu kota Jakarta terasa riuh tak seperti biasanya. Sejak pagi buta, udara di dalam rumah sudah terasa sesak oleh suara tawa yang berderai, langkah kaki yang berdebam, dan aroma hangus dari dupa yang membakar langit-langit. Hari ini adalah akhir pekan, dan keluarga besar suami saya, dari Solo menyewa sebuah minibus untuk berlibur ke kota, sekaligus mengunjungi hunian baru kami. Menyebutnya sebagai hunian kami hanyalah untuk sopan santun, karena kenyataannya, 8 dari 10 bagian uang untuk membeli apartemen ini adalah hasil cucuran keringat dan air mata ayah kandung saya. Ayah di kampung berhemat luar biasa untuk memberikan bagian itu, sementara sisa 20%-nya adalah uang yang kami pinjam dari bank. Namun, di mata keluarga suami, ini sepenuhnya adalah aset yang dihasilkan oleh jerih payah Bagus, suami saya. Saya tenggelam di dapur sejak pukul 6 pagi, pergi ke pasar, memilih bahan, memotong daging. Seorang diri saya sibuk menyiapkan 3 set hidangan prasmanan mewah untuk menyambut paman, bibi, dan beberapa sepupu dari kampung. Keringat membasahi punggung baju saya, sementara saya sibuk menumis dan memasak. Sesekali, saya mendengar suara ibu mertua saya, Ibu Ratmi, menggema dari ruang tamu. Suaranya yang melengking penuh kebanggaan terdengar di antara decak kagum para kerabat. Beliau memamerkan betapa hebatnya putranya, yang baru berusia awal 30-an sudah bisa membeli rumah di kota metropolitan, bahkan memboyong ibunya dari kampung untuk dirawat. Tidak ada seorang pun yang menyebut nama saya. Tidak ada seorang pun yang tahu bahwa di balik pintu dapur ini, ada seorang menantu yang sedang bergelut dengan minyak panas, dengan sabar menanggung semua pekerjaan. Ketika tiba waktunya menyajikan makanan, saya mengangkat mangkuk-mangkuk sayur dan piring-piring lauk ke ruang makan. Semua orang duduk melingkar, makan dan minum, saling menyodorkan potongan makanan terbaik. Saya sendiri hanya sempat menyantap cepat sepiring nasi dingin di dapur, lalu kembali sibuk membuat teh dan mengupas buah. Semestinya semua berjalan lancar seperti pertemuan-pertemuan keluarga lainnya, hingga sebuah insiden terjadi. Di ruang tamu, diletakkan sebuah guci keramik antik berwarna biru kehijauan. Itu adalah hadiah pernikahan dari sahabat karib ayah saya yang membawanya langsung dari Bali. Saya merawatnya seperti harta karun, meletakkannya dengan hati-hati di atas rak kayu di sudut ruangan. Citra, adik kandung Bagus, sejak tadi sibuk memegang ponsel, bersuah foto untuk dipamerkan di media sosial. Citra, yang mengenakan gaun ketat, berjalan berlenggak-lenggok di sekitar ruang tamu, sengaja memilih sudut dengan perabotan paling mewah sebagai latar belakang fotonya. Saya membawa nampan berisi semangka yang baru saja saya potong, melangkah keluar dari dapur. Tepat pada saat itu, Citra mundur untuk mendapatkan sudut foto yang lebih lebar. Tanpa menoleh ke belakang, tumitnya tersandung keras kaki rak kayu. Rak itu bergetar hebat. Guci keramik itu kehilangan keseimbangan, terhuyung-huyung, lalu jatuh bebas ke lantai marmer. Suara praang yang memekakkan telinga terdengar, merobek atmosfer riuh di ruang tamu. Guci itu pecah berkeping-keping, menjadi ratusan serpihan tajam yang berserakan di seluruh lantai. Semua orang terdiam, paman yang sedang mengangkat cangkir teh ke mulutnya pun berhenti. Bibi menatap nanar serpihan-serpihan itu. Citra membeku selama beberapa detik, wajahnya pucat pasi, sadar telah membuat masalah besar. Namun, begitu tatapan mata ibu mertua saya melesat ke arahnya seperti pisau cukur, raut wajah Citra seketika berubah. Dia menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya bergetar dibuat-buat sambil menangis terseduh-seduh. "Mbak Laras mendorongku," teriaknya. Dia bawa nampan buah, lewat. Sengaja menyenggolku sampai aku jatuh menabrak rak itu. Dia sudah benci aku dari dulu. Jadi pakai kesempatan ini untuk mempermalukanku di depan paman dan bibi. Saya tertegun. Nampan semangka di tangan saya nyaris jatuh. Jarak saya dengan Citra lebih dari 1 rentang lengan. Bagaimana mungkin saya bisa mendorongnya? Saya baru saja hendak membuka mulut untuk menjelaskan, ketika sesosok tubuh melesat ke depan. Plak! Sebuah tamparan panas mendarat telak di pipi kiri saya. Ibu Ratmi berdiri menjulang di hadapan saya, matanya menyala dengan kilatan merah penuh amarah. Kekuatan tangan seorang wanita yang terbiasa bekerja di sawah begitu keras hingga leher saya terpelanting ke samping. Telinga saya berdengung.
Setetes darah merembes dari sudut bibir saya karena gigi yang menggigit bagian dalam bibir. Caci maki ibu mertua saya menggema di seluruh ruangan. Apa-apaan kelakuanmu ini, hah? Ada banyak tamu? Kamu mau pamer kuasa di rumah ini? Guci pecah bisa dibeli lagi. Kamu dendam apa sama adik iparmu sampai sengaja mendorongnya jatuh? Dasar menantu jahat. Aku susah payah membesarkan anak laki-lakiku sampai sukses. Dia beli rumah untuk kamu tinggali. Tapi sekarang kamu berani-beraninya menindas anak gadisku di depan keluarga besar kami? Suasana seakan membeku. Tak seorang pun dari kerabat yang mencoba melerai. Mereka hanya saling pandang, lalu melemparkan tatapan menghakimi yang penuh prasangka ke arah saya. Mereka lebih percaya pada darah daging mereka daripada orang luar seperti saya. Perlahan, saya memalingkan wajah kembali ke depan. Pipi kiri saya terasa panas dan mulai membengkak. Namun, hati saya saat ini terasa dingin seperti balok es. Saya tidak mengangkat tangan untuk memegangi pipi, tidak juga menangis meraung-raung untuk menjelaskan seperti yang biasa dilakukan perempuan yang pasrah lainnya. Tatapan mata saya menembus wajah bengis ibu mertua, melewati senyum licik adik ipar yang bersembunyi di belakang ibunya, dan akhirnya berhenti pada Bagus. Suami saya. Dia duduk di sofa tidak jauh dari situ. Dia menyaksikan seluruh kejadian dari awal hingga akhir. Dia melihat Citra tersandung sendiri. Dia melihat ibunya melesat menampar istrinya. Tapi apa yang Bagus lakukan? Dia menundukkan wajahnya ke layar ponsel. Jari-jarinya menggulir tanpa tujuan, berpura-pura seolah dia buta dan tuli. Dia memilih untuk diam demi menjaga kedamaian palsu bagi dirinya sendiri. Keheningan suami saya adalah pisau terakhir yang memutus tuntas jalinan perasaan yang telah rapuh selama bertahun-tahun. Tak setetes pun air mata jatuh. Dengan tenang, saya meletakkan nampan semangka di meja, lalu membungkuk mencari sapu. Saya menyapu setiap kepingan guci keramik yang pecah dengan diam, seolah sedang membersihkan sisa-sisa terakhir dari pernikahan saya yang telah hancur ini. Malam harinya, setelah saya selesai membersihkan tumpukan piring kotor sisa pesta, saya kembali ke kamar tidur. Para kerabat dari Solo sudah pulang sejak sore, hanya menyisakan Ibu Ratmi dan Citra yang menginap. Bagus sudah berbaring di tempat tidur, membelakangi pintu. Suara dengkurannya terdengar teratur. Dia tidur begitu lelap dan tanpa beban. Tidak peduli pada istrinya yang baru saja ditampar ibunya hingga bengkak separuh wajah. Saya duduk di kursi rias dalam kegelapan. Cahaya lampu jalan yang menyusup melalui celah tirai menerangi separuh wajah pucat saya di cermin. Bekas tamparan tadi siang telah berubah menjadi lebam keunguan yang berdenyut seiring detak pembuluh darah. Namun, rasa sakit fisik ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan luka batin yang telah saya tahan selama 3 tahun terakhir. Saat baru menikah, kami menyewa sebuah kamar kos kecil di pinggiran kota. Hidup kami memang pas-pasan, tetapi cukup damai. Segalanya benar-benar berubah menjadi neraka ketika ayah kandung saya, karena kasihan pada putrinya, memutuskan menjual sebidang tanah warisan di kampung untuk memberi saya uang muka membeli apartemen ini. Ayah berkata, saya harus punya rumah sendiri agar bisa tenang bekerja dan membangun keluarga. Dengan naifnya, saya mengizinkan Bagus ikut tercatat sebagai pemilik di sertifikat, dengan keyakinan bahwa sebagai suami istri yang berjuang bersama, aset bersama akan mengikat kami lebih erat. Namun, begitu kami selesai pindah, Ibu Ratmi datang dari kampung dengan membawa karung-karung berisi pakaian dan barang-barangnya. Beliau dengan tegas menyatakan akan tinggal di kota untuk mengurus anak-anaknya dan mengelola rumah tangga agar kami bisa fokus bekerja. Saat itu, saya begitu bodoh mempercayai niat baik ibu mertua dan berjanji pada diri sendiri untuk selalu berbakti agar keluarga tetap rukun. Kenyataannya, pengelolaan Ibu Ratmi dimulai dengan meminta Bagus menyerahkan seluruh kartu ATM gajinya. Beliau beralasan, anak muda di kota besar mudah tergoda untuk hidup boros. Biar ibu yang pegang uangnya, nanti kalau ada keperluan besar, ibu akan berikan, katanya. Bagus menurutinya tanpa sepatah kata pun berdiskusi dengan saya. Sejak hari itu, beban pengeluaran rumah tangga sepenuhnya jatuh pada gaji saya sebagai seorang akuntan, yang tidak seberapa. Listrik, air, iuran pemeliharaan gedung, uang belanja harian, semuanya keluar dari kantong saya. Meskipun menggunakan uang saya, Ibu Ratmi mengontrol setiap makanan dan waktu tidur saya dengan cara yang tidak masuk akal. Saya pulang kerja dengan lelah, mampir ke pasar membeli setengah kilo daging sapi dan sayuran segar untuk disantap bersama. Begitu saya masuk dapur, beliau sudah mencibir saya boros dan tidak bisa berhemat. Beliau memarahi saya menghamburkan uang seperti air, mengatakan bahwa dulu di kampung, semangkuk sayur bening dan sambal terasi sudah cukup untuk makan. Beliau tidak tahu bahwa di Jakarta, setiap langkah keluar rumah membutuhkan uang. Musim kemarau di Jakarta terasa panas menyengat, terkadang suhu malam hari mencapai hampir 40 derajat Celcius.
Saya menyalakan AC di ruang tamu sebentar agar udara sedikit sejuk. Belum sampai 15 menit, Ibu Ratmi sudah bergegas keluar dan mematikan saklar MCB. Beliau mengomel, menuduh saya tidak sayang uang untuk bayar listrik, dan menyuruh saya membuka jendela agar angin masuk. Angin alami yang beliau maksud adalah hawa panas dari aspal jalan yang terasa membakar. Akhirnya, saya hanya bisa berbaring gelisah, berkeringat deras, menahan diri demi menghindari pertengkaran. Saat-saat seperti itu, saya mencoba mencurahkan kekesalan saya pada Bagus, berharap suami saya akan membela. Namun, jawaban yang selalu saya terima adalah lagu lama yang dingin. Ibu kan sudah tua, beliau terbiasa hidup hemat. Kamu sebagai menantu, mengalah sedikit sama ibu. Apa ruginya? Jangan suka berdebat dengan orang tua. Ibu marah-marah juga demi kebaikan rumah ini. Bagus tidak pernah berpihak pada saya. Di matanya, ibu selalu benar. Sementara saya selalu menjadi menantu yang ceroboh, egois, dan tidak tahu diri. Sikap lemah Bagus menjadi pembenaran bagi otoritas Ibu Ratmi, mengubah saya menjadi musuh, seorang pembantu tanpa bayaran di rumah yang dibeli dengan uang ayah saya sendiri. Saya sudah terlalu lama membohongi diri sendiri, terus berharap pengorbanan saya akan dibalas dengan ketulusan. Namun, tamparan tadi siang telah menyadarkan saya dari mimpi bodoh itu. Mereka tidak akan pernah menganggap saya sebagai keluarga. Jika sikap otoriter Ibu Ratmi membuat saya sesak napas, maka kehadiran Citra, sang adik ipar kesayangan, adalah pisau yang mengorek lebih dalam luka yang sudah menganga. Setengah tahun lalu, Citra lulus dari sebuah akademi di kotanya, dan tidak kunjung mendapat pekerjaan. Ibu Ratmi segera menelepon, menyuruh Citra pindah ke Jakarta dan tinggal bersama kami. Alasan yang beliau berikan terdengar sangat masuk akal. Di kota besar lebih mudah mencari kerja, dan tinggal bersama kami akan menghemat biaya sewa kos sekaligus ada yang mengurus makan dan memberinya nasihat. Sebagai kakak ipar, meskipun hati saya tidak nyaman, saya tidak berani menolak. Saya merelakan kamar tidur tamu, yang tadinya hendak saya jadikan ruang kerja, untuk Citra. Saya sendiri yang mencuci dan menyiapkan spray, serta selimut wangi untuk menyambutnya. Namun, menyambut Citra ternyata adalah awal dari mimpi buruk yang nyata. Dengan alasan mencari kerja, sebulan penuh Citra tidak memasukkan satupun lamaran. Siang hari saat saya dan suami bekerja, dia tidur sampai pukul 11 siang. Setelah bangun, dia menatap layar ponsel, menonton film, dan berselancar di media sosial, menunggu ibunya membawakan makanan. Selesai makan, piring dan gelas kotor ditinggalkannya begitu saja di wastafel, menunggu saya pulang kerja untuk membersihkannya. Kebiasaannya yang jorok tidak cukup. Citra juga dengan lancang melanggar privasi saya. Suatu kali, saya menyadari sebotol krim wajah mahal yang saya tabung berbulan-bulan untuk membelinya, berkurang secara tidak wajar. Lipstik-lipstik yang saya susun rapi di meja rias, terkadang ujungnya patah atau warnanya berantakan. Saya curiga, tetapi mencoba menahannya. Hingga suatu hari, saya harus pulang mendadak di tengah hari untuk mengambil dokumen. Membuka pintu kamar tidur kami, saya terkejut melihat Citra sedang berdiri di depan cermin. Dia mengenakan gaun sutra rancangan desainer favorit saya. Wajahnya dipoles tebal dengan kosmetik saya, dan tangannya sedang menyemprotkan parfum mahal saya berkali-kali. Melihat saya pulang, Citra sama sekali tidak terlihat canggung atau merasa bersalah. Dia dengan santai mencibir sambil memutar tubuhnya di depan cermin. Aku pinjam gaun ini ya, mau pergi ke ulang tahun teman malam ini. Mbak kan sudah tua, pakai warna pink begini norak. Biar aku yang pakai saja biar tidak mubazir. Parfum ini juga, Mbak kalau pakai baunya cuma bawang, sayangkan barang mahal. Sikap tidak tahu malunya membuat darah saya mendidih. Saya maju dan dengan tegas memintanya melepaskan gaun itu, dan melarangnya masuk ke kamar pribadi kami untuk mengacak-acak barang lagi. Suara pertengkaran kami membangunkan Ibu Ratmi yang sedang tidur siang di ruang tamu. Beliau langsung menyerbu masuk, dan tanpa mencari tahu duduk perkaranya, langsung menyalahkan saya habis-habisan. Kamu ini jadi kakak ipar kok pelit sekali. Adik pinjam gaun dan pakai sedikit lipstik saja masa tidak boleh? Kamu itu sudah jadi bagian dari keluarga ini? Makan di rumah ini? Jadi barang-barangmu juga milik keluarga ini? Jangan punya sifat kikir seperti itu. Saya menatap ibu dan anak itu yang bersekongkol menekan saya. Kerongkongan saya terasa tercekat, pahit, tak sanggup berkata-kata. Malam itu, saya menceritakan kembali kejadian itu kepada Bagus, berharap dia akan menasihati adiknya. Siapa sangka, Bagus hanya berdecak kesal. Astaga, cuma karena gaun dan kosmetik saja kamu sampai ribut begini. Dia kan baru datang dari kampung, belum punya uang untuk belanja. Kamu sebagai kakak, biarkan saja dia pakai barangmu sedikit. Rumah ini sedang damai, kenapa kamu suka sekali cari masalah? Lagi-lagi, kalimat rumah sedang damai.
Kedamaian mereka dibangun di atas kesabaran dan tenaga saya yang terkuras habis. Sejak hari itu, Citra semakin menjadi-jadi. Dia bersekongkol dengan Ibu Ratmi untuk terus menjelek-jelekan saya di depan Bagus. Setiap kali makan, Citra menyindir masakan saya terlalu asin atau hambar, menyebut saya tidak becus mengurus rumah tangga. Ibu Ratmi akan menimpali. Berulang kali menyinggung pernikahan kami yang sudah 3 tahun tapi saya belum juga hamil, menuduh bahwa itu semua karena saya tidak bisa menjaga kesehatan dan sering marah-marah. Bagus, yang terus-menerus mendengar itu, akhirnya percaya. Jarak di antara kami semakin lebar. Percakapan kami semakin jarang, digantikan oleh helaan napas panjang dan punggung yang saling membelakangi setiap malam. Saya duduk meringkuk di kursi, menatap langit malam yang pekat di luar jendela apartemen. Wajah saya sudah tidak terlalu sakit. Tetapi di dalam dada saya terasa hampa yang luar biasa. Saya pernah mencoba membangun keluarga ini, merindukan sebuah kebahagiaan. Saya pikir, jika terus memberi, saya akan menerima. Jika terus bersabar, mereka akan mengerti. Tapi saya salah. Pengorbanan yang ditempatkan di tempat yang salah hanya mengubah saya menjadi orang jahat di mata mereka, sebuah alat untuk mereka manfaatkan dan injak-injak. Malam ini, tamparan Ibu Ratmi dan sikap pengecut Bagus telah menghancurkan harapan terakhir yang tersisa. Saya tidak bisa terus hidup di rumah ini bahkan 1 hari pun lagi. Saya harus menyelamatkan diri saya sendiri sebelum ditelan hidup-hidup oleh orang-orang kejam ini. Sebuah pikiran melintas di benak saya, lebih jelas dan lebih kuat dari sebelumnya. Saya akan mengakhiri semuanya malam ini juga. Setiap tetes keringat dan air mata ayah saya, akan saya ambil kembali seluruhnya. Tempat untuk para benalu tak tahu terima kasih ini bukan di sini. Masa depan saya tidak bisa terkubur bersama laki-laki lemah ini. Saya berdiri, menyalakan layar ponsel, mencari sebuah nomor yang sudah lama tersimpan di kontak namun belum pernah saya hubungi. Sebuah transaksi yang menentukan takdir akan segera dimulai. Kegelapan pekat menyelimuti kamar tidur. Saya duduk tak bergerak di kursi rias. Kedua tangan memeluk dada yang terasa sesak dan nyeri. Di luar, cahaya lampu jalan yang masuk melalui tirai menciptakan bayangan remang, cukup untuk membuat saya melihat dengan jelas wajah tak berjiwa saya di cermin besar. Bekas tamparan ibu mertua tadi siang masih tercetak jelas. Kelima jarinya meninggalkan jejak kemerahan. Separuh wajah saya bengkak, panas, dan sakit. Namun, rasa sakit fisik itu tak sebanding dengan kehancuran dahsyat yang sedang terjadi jauh di dalam jiwa saya. Di atas ranjang empuk di sana, Bagus masih tertidur lelap. Suara dengkurannya terdengar teratur, begitu tenang hingga terasa kejam. Suami saya, pria yang pernah bersumpah akan melindungi saya seumur hidupnya, kini hanya berpangku tangan melihat saya dihina dan direndahkan oleh ibu kandungnya di depan kerabat. Keheningan Bagus saat itu bukanlah karena kebingungan, melainkan karena sikap pengecut seorang egois yang hanya ingin menyelamatkan dirinya sendiri. Dia rela mengorbankan harga diri istrinya demi mendapatkan anggukan puas dari ibunya. Dengan diam, saya berdiri, melangkahkan kaki telanjang di atas lantai kayu yang sejuk. Apartemen ini, luas dan megah, terletak di lokasi premium ibu kota. Setiap ubin, setiap jengkal dinding, setiap perabotan di dalamnya, saya pilih dan beli dengan cermat. Tetapi, hal paling berharga yang membangun rumah ini adalah buku tabungan berisi cucuran keringat dan air mata ayah kandung saya. Bayangan ayah saya yang sudah menua di kampung halaman di Solo tiba-tiba memenuhi pikiran saya. Ayah saya adalah seorang petani, sepanjang tahun bergelut dengan tanah dan langit. Seumur hidupnya, ayah hidup sangat sederhana. Bajunya yang sudah usang di bahu pun enggan ia buang. Makannya hanya dengan beberapa potong sayur rebus dan sambal. Ayah mengumpulkan uang sedikit demi sedikit dari hasil menjual sayuran, ternak, dan dari sepetak tanah warisan, hanya demi putrinya memiliki bekal saat menikah jauh. Hari ketika kami berencana membeli rumah di kota, ayah naik bus malam ke sini, dengan gemetar mengeluarkan buku tabungan yang dibungkus rapi dalam 3 lapis plastik. Ayah mengusap kepala saya, dengan senyum teduhnya yang dihiasi kerutan dalam. Ayah berkata, saya harus menggunakan uang itu untuk membeli tempat tinggal yang layak, agar saya dan suami bisa tenang bekerja, dan putrinya tidak perlu lagi hidup berpindah-pindah dari kontrakan. Karena cinta ayah yang tak terbatas, saya menghabiskan seluruh tabungan itu, bahkan menanggung utang bank untuk membeli properti ini. Saya pernah begitu naif hingga berinisiatif mencantumkan nama Bagus di sertifikat, dengan keyakinan buta bahwa suami istri adalah satu kesatuan, dan aset bersama akan menjadi pengikat dua hati. Siapa sangka, kemurahan hati dan kebaikan saya justru menjadi pijakan bagi orang-orang tak tahu terima kasih untuk menginjak-injak saya. Mereka dengan seenaknya meremehkan kontribusi saya, merebut hak saya sebagai pemilik, dan mengubah saya menjadi kura-kura penurut yang melayani keserakahan mereka yang tak berdasar. Gelas itu akhirnya penuh dan tumpah.
Tamparan Ibu Ratmi dan sikap menghindar Bagus telah menghancurkan selubung kebahagiaan palsu yang susah payah saya jaga selama 3 tahun. Saya tidak bisa lagi membohongi diri sendiri. Nasihat-nasihat tentang kewajiban seorang istri, menantu, dan kesabaran demi keharmonisan keluarga, kini hanyalah kebohongan murahan. Hati saya telah mendingin seperti abu, tidak ada lagi dendam, tidak ada lagi tangisan, yang tersisa hanyalah kejernihan pikiran yang menakutkan. Mereka begitu mencintai apartemen ini, begitu bangga memamerkannya kemana-mana, maka saya akan mengambilnya kembali seluruhnya. Saya harus memotong sendiri tumor ganas yang siang dan malam mengisap darah saya. Saya tidak bisa membiarkan keringat dan air mata ayah saya terus menggemukkan orang-orang yang tidak punya hati nurani. Keputusan itu datang dengan cepat dan tajam seperti sabetan pisau. Saya akan menjual apartemen ini segera. Meskipun harus rugi, meskipun harus menjual dengan harga miring, saya harus mengakhiri semuanya malam ini juga. Saya tidak sanggup lagi bernapas di udara yang sama dengan keluarga ini. Jam dinding menunjukkan tepat pukul 1 dini hari. Seluruh kota telah tenggelam dalam tidur lelap. Kompleks apartemen pun sunyi senyap. Dengan perlahan, saya membuka lemari pakaian, mengeluarkan koper berukuran sedang. Saya tidak membawa banyak barang, hanya memilih beberapa setel pakaian yang saya beli dengan gaji saya sendiri, beberapa perhiasan kenang-kenangan dari ayah, dan laptop untuk bekerja. Barang-barang yang pernah dibelikan Bagus, sekecil apapun, saya tinggalkan utuh di gantungan. Saya ingin melepaskan semua yang berhubungan dengan pria ini secara tuntas. Setelah selesai berkemas, saya berjingkat mendekati brankas di sudut kamar. Saya menekan kode, dan suara klik kecil terdengar. Saya mengeluarkan amplop berisi sertifikat hak milik, SHM, apartemen dan semua dokumen identitas penting. Memegang sertifikat berwarna hijau itu, saya merasakan bebannya bukan pada nilai materialnya, melainkan pada kebebasan yang akan segera ia berikan. Saya melangkah ke balkon, menutup rapat pintu kaca agar suara tidak terdengar ke dalam, lalu membuka kontak di ponsel. Saya mencari nama Rizal. Rizal adalah seorang investor properti yang khusus membeli rumah yang perlu dijual cepat, rumah sitaan, atau rumah yang sedang dalam sengketa keluarga. Saya mengenalnya melalui seorang teman yang bekerja di industri keuangan. Rizal terkenal sebagai orang yang bekerja cepat dan tegas, siap mengeluarkan uang seketika jika melihat peluang bagus, tidak peduli waktu menunjukkan tengah malam. Saya menarik napas dalam-dalam, lalu menekan tombol panggil. Di seberang, telepon berdering 3 kali sebelum diangkat. Suara Rizal agak serak tetapi terdengar sadar sepenuhnya. Halo Rizal, saya Laras, akuntan dari perusahaan tekstil, temannya Mas Bayu. Maaf menelepon jam segini. Ada apa Mbak? Menelepon saya selarut ini? Suara Rizal terdengar tenang. Saya perlu menjual cepat apartemen yang saya tinggali. Sertifikat hak milik atas nama saya dan suami. Lokasi dan luasnya akan saya kirim lewat pesan. Saya mau menjualnya malam ini juga. Dengan harga 40% di bawah pasar. Satu-satunya syarat, Anda harus mentransfer lunas uangnya sekarang juga dan mengambil alih unit besok pagi. Anda tertarik? Di seberang sana hening selama 5 detik. Diskon sebesar itu untuk sebuah apartemen di pusat Jakarta pasti akan membuat investor manapun tergoda. Rizal bertanya kembali dengan nada yang lebih tajam. Sertifikat atas nama siapa saja? Kenapa Mbak menjualnya tengah malam begini? Apa ada sengketa hukum? Sertifikat atas nama saya dan suami. Tapi saya mau bercerai dan pergi malam ini juga. Saya pegang semua dokumen aslinya. Saya akan tanda tangani surat kuasa jual untuk bagian saya kepada Anda, sekaligus menyerahkan sertifikat asli dan kunci. Untuk bagian suami saya, dengan kemampuan Anda dan harga yang sangat murah ini, saya yakin Anda bisa menanganinya dan membuatnya setuju. Saya hanya akan mengambil bagian sesuai nilai yang saya jual rugi, sisanya keuntungan Anda. Rizal tertawa kecil. Pria muda ini sudah terbiasa dengan drama pembagian harta gono gini pasangan suami istri. Dengan sertifikat asli di tangan dan penguasaan fisik atas unit, ditambah tim pengacara profesional di belakangnya, Rizal pasti bisa memaksa Bagus untuk menandatangani surat-surat di kemudian hari atau memberikan kompensasi yang sangat rendah. Baik, Mbak bawa semua dokumen ke kedai kopi 24 jam di lobi gedung apartemen Mbak sekarang. Saya akan datang bersama pengacara dan membawa surat perjanjian jual beli sekaligus surat kuasa. 15 menit lagi saya sampai. Saya menutup telepon dan kembali ke ruang tamu. Apartemen masih gelap gulita. Saya menarik koper ke dekat pintu utama, menoleh untuk terakhir kalinya ke ruangan yang sunyi ini. Tempat ini pernah menampung begitu banyak impian seorang gadis muda di awal pernikahannya. Kini, ia hanyalah kuburan yang menelan masa muda dan perasaan saya. Saya turun ke lobi dan berjalan ke kedai kopi. Udara malam terasa dingin, angin meniup rambut saya yang acak-acakan. Tepat 15 menit kemudian,
sebuah mobil sedan hitam mewah berhenti di depan kedai. Rizal turun bersama seorang pria berjas yang membawa sebuah tas kerja. Kami memilih sudut yang tenang untuk berbicara. Rizal memeriksa sertifikat dengan teliti, mencocokkannya dengan KTP dan kartu keluarga saya. Setelah memastikan semuanya valid, pengacara itu dengan cepat mengisi informasi ke dalam surat perjanjian jual beli tulis tangan dan surat kuasa jual. Tanpa ragu, saya mengambil pulpen dan menandatangani nama saya di semua halaman, sekaligus membubuhkan cap jempol saya. Silakan cek rekening Mbah, kata Rizal setelah melakukan transaksi di ponselnya. Sebuah notifikasi berbunyi dari ponsel saya. Layar menyala, memberitahukan saldo rekening saya baru saja bertambah dengan nominal yang sangat besar, mencapai miliaran rupiah. Itu adalah seluruh modal dari ayah saya, ditambah sedikit tabungan saya selama ini. Uang ini cukup bagi saya untuk membangun kembali kehidupan yang baru, yang bersih, dan penuh harga diri. Senang bekerja sama dengan Anda. Besok pagi jam 7, tim saya akan datang untuk membongkar perabotan dan meminta keluarga Anda untuk pindah. Siapkan mental dan matikan saja ponsel Mbak, mereka pasti akan membuat keributan, kata Rizal sambil tersenyum dan membereskan dokumen. Saya sudah tidak peduli lagi. Ini kuncinya. Terima kasih, jawab saya. Saya meletakkan gantungan kunci di atas meja, berdiri, mengangguk pada mereka berdua, lalu berbalik dan melangkah pergi. Perasaan lega menyebar ke seluruh tubuh saya, menghapus semua kelelahan dan rasa sakit. Kembali ke apartemen untuk terakhir kalinya mengambil barang bawaan. Saya melangkah sangat pelan agar tidak membangunkan mereka yang sedang terlelap. Saya pergi ke dapur, menyalakan lampu kecil berwarna kuning, dan mengeluarkan secari kertas putih serta pulpen dari tas. Dengan hati-hati, saya menulis setiap huruf di tengah halaman, surat gugatan cerai. Saya menulis dengan jelas dan runtut alasan berakhirnya pernikahan ini. Tanpa menyalahkan, tanpa mengeluh, tanpa drama. Saya hanya menulis singkat bahwa cinta di antara kami telah hilang dan tujuan pernikahan tidak tercapai. Saya melepaskan semua hak atas aset-aset kecil di dalam rumah, dan hanya meminta pengadilan untuk memproses perceraian secepat mungkin. Terakhir, saya menandatangani nama saya dengan tegas. Setiap goresan pena yang terpatri di kertas menjadi bukti keteguhan hati saya yang tak tergoyahkan. Saya meletakkan surat itu dengan rapi di atas meja kaca di ruang tamu, menggunakan asbak rokok milik Bagus untuk menindihnya agar tidak terbang. Selanjutnya, saya melepaskan cincin kawin dari jari manis saya. Lingkaran logam kecil ini pernah menjadi simbol cinta. Tetapi selama 3 tahun terakhir, ia terasa seperti belenggu tak terlihat yang mengikat saya. Memaksa saya menjalani hidup sebagai seorang pelayan. Saya meletakkan cincin itu di samping surat gugatan. Semua yang menjadi milik keluarga ini, saya kembalikan sepenuhnya. Saya menarik resleting jaket dan mengangkat koper. Pintu kayu yang berat perlahan tertutup di belakang saya. Suara kunci yang berputar terdengar kering, menandakan sebuah babak penuh penderitaan telah resmi ditutup selamanya. Koridor apartemen sepi, tak ada seorang pun. Cahaya lampu neon yang terang memantulkan bayangan panjang saya di lantai. Saya masuk ke dalam lift, menekan tombol menuju lantai basement. Waktu terasa berjalan sangat lambat saat lift turun. Dalam sekejap, kilasan gambar dari 3 tahun terakhir berputar cepat di kepala saya. Makan malam yang penuh air mata, cacian pedas ibu mertua, tatapan sinis adik ipar, dan punggung Bagus yang dingin. Semua sampah itu secara resmi saya tinggalkan di belakang begitu saya melangkah keluar dari gedung. Embusan angin dingin akhir musim kemarau menerpa wajah saya. Angin meniup rambut saya, menyentuh luka lebam di pipi, membawa aroma embun malam dan daun kering. Anehnya, saya tidak merasa kedinginan. Sebaliknya, dada saya terasa penuh dengan oksigen yang segar, bebas, dan murni. Sudah sangat lama saya tidak bisa bernapas lega tanpa harus mengkhawatirkan raut wajah orang lain. Saya membuka aplikasi ojek online di ponsel. Sebuah mobil kecil menerima pesanan saya dan dengan cepat datang menjemput. Saya meminta pengemudi untuk mengantar saya ke sebuah hotel kelas menengah di jalan yang sepi, sekitar 5 km dari sana. Saya butuh tempat yang bersih dan aman untuk beristirahat malam ini. Di hotel, saya dengan cepat menyelesaikan proses check-in. Kamar di lantai 4 itu kecil tapi sangat nyaman. Tempat tidur dengan sprei putih bersih, dan aroma minyak esensial serai yang samar di udara memberikan perasaan damai yang aneh. Saya menanggalkan pakaian yang berbau minyak dan pengap dari rumah lama, lalu masuk ke kamar mandi. Aliran air hangat dari shower mengguyur tubuh saya, membersihkan semua debu, kekhawatiran, dan penghinaan yang saya tanggung selama ini. Air yang mengalir melewati lebam di pipi membuat saya sedikit meringis. Namun, rasa sakit itu justru membuat saya semakin sadar akan keputusan tepat yang baru saja saya ambil. Keluar dari kamar mandi,
Saya mengenakan jubah mandi yang lembut dan merebahkan diri di tempat tidur yang empuk. Tidak ada suara dengkuran Bagus, tidak ada suara berisik Ibu Ratmi yang mengkritik, tidak ada atmosfer beracun. Hanya ada keheningan mutlak dan kebebasan tak ternilai yang menyelimuti saya. Saya meraih tangan untuk mematikan lampu tidur. Dalam kegelapan yang menenangkan, saya memejamkan mata. Besok akan menjadi hari yang penuh badai bagi keluarga mereka ketika Rizal datang bersama timnya untuk mengambil alih rumah. Mereka akan berteriak, akan mengutuk, akan panik mencari saya. Tapi saya sudah tidak peduli lagi. Saya akan mematikan ponsel, naik bus paling pagi untuk pulang ke kampung mengunjungi ayah, dan membenamkan diri dalam pelukan hangatnya. Mulai detik ini, Laras yang lama telah mati. Saya akan hidup untuk diri saya sendiri, menjalani kehidupan yang paling cemerlang dan paling membanggakan. Tidur pun datang, lebih damai dan lebih ringan daripada tidur manapun selama 3 tahun terakhir. Beberapa waktu kemudian, setelah semua urusan selesai, barulah saya mendengar dari Rizal dan beberapa tetangga satu lantai tentang apa yang terjadi pada pagi yang menentukan itu. Sebuah pagi yang mungkin tidak akan pernah dilupakan oleh keluarga suami saya seumur hidup mereka. Pagi itu, Ibu Ratmi bangun lebih awal seperti biasa. Beliau meregangkan tubuh dan berjalan ke ruang tamu, mendapati rumah sunyi senyap, tidak ada suara orang memasak di dapur seperti biasanya. Beliau mengira saya sudah pergi ke pasar untuk membeli sarapan. Tanpa peduli saya pergi kemana, beliau mengetuk pintu kamar Bagus dan Citra, mengajak mereka turun untuk sarapan soto Betawi. Saat melintasi meja kaca di ruang tamu, ketiganya begitu tidak peduli hingga tidak ada yang melirik surat gugatan cerai dan cincin kawin yang saya letakkan dengan jelas di atasnya. Mereka berjalan santai ke warung soto di area komersial apartemen, makan dan minum tanpa beban. Begitu duduk, Ibu Ratmi langsung bersemangat mengobrol dengan pemilik warung dan beberapa ibu-ibu di meja sebelah. Dengan suara keras, beliau memamerkan apartemen mewah yang mereka tinggali, membanggakan putranya yang seorang wakil manajer di perusahaan besar, bisa membeli rumah di kota dan membawa ibunya untuk dirawat. Beliau bercerita betapa aman dan nyamannya apartemen itu, fasilitasnya lengkap, hidup serasa di surga. Beberapa tetangga yang sebenarnya tahu kondisi keluarga kami hanya tersenyum tipis dan berpaling. Tapi Ibu Ratmi terus berbicara, tenggelam dalam kebanggaan semu. Setelah kenyang, ketiganya berjalan-jalan santai di sekitar taman sebelum naik lift kembali ke unit mereka. Namun, begitu keluar dari lift di lantai 15, Ibu Ratmi tertegun. Pintu apartemen kami terbuka lebar. Dari dalam terdengar suara riuh sekelompok pria asing, diiringi suara bor dan berisiknya perabotan yang dibongkar. Ibu Ratmi panik dan langsung menyerbu masuk. Pemandangan di hadapannya membuatnya membeku. 5 atau 6 orang pekerja berseragam sedang sibuk membongkar sofa, memindahkan rak TV, dan memasukkan perabotan ke dalam kardus-kardus besar. Di tengah ruang tamu, berdiri seorang pemuda berkemeja putih dengan sikap yang sangat tenang. Dia adalah Rizal. Ibu Ratmi berteriak marah hingga suaranya serak. Beliau menunjuk-nunjuk para pekerja, memaki mereka sebagai perampok yang berani masuk ke rumahnya di siang bolong. Citra, yang bersembunyi di belakang ibunya, mengeluarkan ponsel hendak menelepon petugas keamanan. Saat itulah Rizal dengan santai melangkah maju. Dia mengeluarkan setumpuk dokumen dari tasnya, menyodorkannya tepat di depan wajah Ibu Ratmi. Rizal dengan jelas menyatakan bahwa apartemen ini telah secara resmi dialihkan kepemilikannya kepadanya pada dini hari tadi. Dokumen jual beli, surat kuasa, semuanya memiliki tanda tangan dan cap jempol dari pemilik sah, lengkap dengan sertifikat asli yang kini ada di tangannya. Dia memberitahu keluarga Ibu Ratmi bahwa mereka hanya punya waktu 1 jam untuk mengemasi barang-barang pribadi mereka dan meninggalkan unit. Jika tidak, dia akan memanggil polisi untuk melakukan pengusiran paksa atas tuduhan memasuki properti orang lain secara ilegal. Mendengar itu, wajah Bagus pucat pasi. Dengan gemetar, dia mengambil tumpukan kertas dari tangan Rizal. Melihat tanda tangan saya di sana, Bagus tersadar dan bergegas menuju meja tamu. Baru saat itulah matanya melihat surat gugatan cerai yang sudah ditandatangani dan cincin kawin yang tergeletak dingin di bawah asbak. Semuanya runtuh di depan matanya. Istri yang selama ini sabar menahan diri telah benar-benar meninggalkannya dengan cara yang paling kejam dan tegas. Ibu Ratmi tidak bisa menerima kenyataan. Beliau menjatuhkan diri ke lantai, menangis meraung-raung, memaki saya sebagai menantu durhaka yang menipu dan mencuri aset putranya. Beliau berteriak menuntut agar polisi menangkap saya. Tapi Rizal hanya tersenyum sinis. Dia dengan runtut menjelaskan kepada mereka bahwa secara hukum, saya berhak penuh atas bagian aset saya. Dan dengan posisinya yang memegang sertifikat asli serta surat kuasa yang sah, Rizal memiliki kekuatan untuk membuat Bagus tidak mendapatkan apa-apa jika terus menghalangi. Rizal juga dengan tegas menunjukkan bahwa sebagian besar uang pembelian apartemen berasal dari transfer bank ayah kandung saya kepadanya.
Bukti rekening koran sangat jelas. Jika dibawa ke pengadilan, Bagus tidak akan mendapatkan bagian yang signifikan. Sikap dingin dan profesionalisme Rizal benar-benar mematahkan perlawanan terakhir dari ibu dan anak itu. Sadar tidak bisa berbuat apa-apa, Bagus dengan berat hati menyeret ibu dan adiknya ke kamar, dengan tergesa-gesa memasukkan pakaian dan barang-barang pribadi mereka ke dalam karung. Mereka diusir dari rumah yang pernah mereka banggakan, disaksikan oleh tatapan sinis dan bisik-bisik para tetangga. Sebuah akhir yang memalukan bagi para benalu yang tak tahu berterima kasih. Pagi itu, saya terbangun di kamar hotel kecil yang dipenuhi cahaya matahari. Hal pertama yang saya lakukan adalah meraih ponsel di meja. Begitu dinyalakan, ponsel bergetar hebat, menandakan ratusan panggilan tak terjawab dan pesan yang terus masuk. Nama Bagus, Citra, dan Ibu Ratmi muncul berurutan di layar. Disertai dengan pesan-pesan cacian kasar dari adik ipar, ancaman dari ibu mertua, dan permohonan putus asa dari Bagus. Saya tidak membacanya dengan saksama, juga tidak berniat membalas. Saya langsung memblokir semua nomor mereka, mengembalikan ketenangan penuh untuk diri saya sendiri. Saya check out dari hotel, memesan taksi, dan langsung menuju terminal bus. Saya membeli tiket paling pagi menuju kampung halaman saya di Solo. Duduk di dalam bus yang bergoyang pelan, memandangi pemandangan kota yang ramai perlahan menjauh, digantikan oleh hamparan sawah hijau yang tak berujung. Hati saya tiba-tiba dipenuhi perasaan haru. Angin yang membawa aroma tanah basah dan jerami masuk melalui celah jendela, menyejukkan luka yang masih basah di jiwa saya. Menjelang siang, bus berhenti di terminal. Saya mengangkat koper dan berjalan kaki menyusuri jalan setapak untuk sampai ke desa. Rumah joglo yang familiar muncul di balik pagar tanaman kembang sepatu yang terpangkas rapi. Pintu gerbang kayu yang tua sedikit terbuka. Saya masuk ke halaman. Mata saya berkeliling. Di bawah pohon mangga rindang di sudut kebun, ayah saya sedang sibuk mencabuti rumput liar. Punggungnya yang sedikit membungkuk, kemeja coklatnya yang lusuh, basah oleh keringat. Melihat sosok ayah yang pekerja keras, hidung saya terasa perih. Semua kesedihan yang tertahan begitu lama akhirnya tumpah ruah. Saya meninggalkan koper di tengah halaman dan berlari menghampirinya, dengan suara tercekat memanggil, "Bapak, Laras pulang." Ayah saya terkejut. Beliau berbalik dan melihat putrinya berdiri di sana dengan wajah kuyu, mata bengkak, dan bekas lebam yang masih samar di pipi. Ayah buru-buru menjatuhkan rumput di tangannya. Beliau tergopoh-gopoh mendekat, kedua tangannya yang kasar dan kotor oleh tanah dengan canggung memeluk bahu saya. Ayah tidak bertanya kenapa saya pulang di hari kerja, juga tidak bertanya kenapa saya menangis. Beliau hanya menepuk-nepuk punggung saya, suaranya yang serak penuh dengan kasih sayang. "Anakku, kamu sudah banyak menderita ya. Pulanglah, ada Bapak di sini. Tidak ada yang boleh menyakitimu lagi." Saya memeluk ayah erat-erat, menangis terseduh-seduh seperti anak kecil. Semua kepahitan dan kekecewaan selama 3 tahun menjadi menantu dan istri dari pria lemah, saya tumpahkan seluruhnya dalam pelukan hangat ayah. Saya menceritakan semua penindasan ibu mertua, kelicikan adik ipar, dan ketidakpedulian Bagus. Termasuk tamparan memalukan di depan kerabat. Saya juga mengakui keputusan saya menjual murah apartemen di tengah malam untuk membebaskan diri. Saya menunduk, meminta maaf kepada ayah karena telah menyia-nyiakan hasil jerih payahnya seumur hidup. Mendengar cerita saya, mata ayah memerah. Namun, wajahnya menunjukkan ketenangan dan keteguhan. Ayah menyeka air mata saya dengan lengan bajunya, lalu tersenyum lembut. "Kamu sudah melakukan hal yang benar, Nak. Uang hilang masih bisa dicari. Tapi masa muda, kebahagiaan, dan harga diri, kalau sudah hilang, tidak bisa dibeli dengan gunung emas sekalipun. Bapak memberimu uang untuk beli rumah supaya kamu hidup bahagia, bukan untuk membeli belenggu yang mengikat hidupmu pada keluarga kejam itu. Kamu bisa tegas seperti ini, Bapak sangat bangga. Mulai sekarang, di rumah ini ada sayur kita makan sayur, ada nasi kita makan nasi. Bapak dan kamu akan hidup tenang dengan kepala tegak." Kata-kata sederhana dan tulus dari ayah bagaikan obat ajaib yang menyembuhkan semua luka di hati saya. Saya sadar, tidak peduli seberapa dahsyat badai di luar sana menghantam saya, keluarga tempat di mana ada seorang ayah yang mencintai saya tanpa syarat akan selalu menjadi dermaga teraman. Makan siang hari itu hanya dengan sayur bayam bening, sambal terasi, dan beberapa ekor ikan goreng. Tapi itu adalah makanan terenak yang pernah saya makan selama 3 tahun terakhir. Saya tinggal di kampung bersama ayah selama seminggu penuh. Waktu yang damai itu cukup bagi saya untuk menata kembali pikiran yang kalut, menyembuhkan luka di pipi, dan memulihkan keseimbangan jiwa. Dengan uang hasil penjualan apartemen, saya dengan hati-hati mendepositokan sebagian atas nama ayah untuk jaminan hari tuanya. Sisanya saya simpan sebagai modal untuk membangun kehidupan baru. Ketika mental saya sudah benar-benar pulih, saya berpamitan pada ayah, mengangkat koper,
dan kembali ke ibu kota. Kali ini, saya melangkah dengan semangat yang sama sekali berbeda. Seorang wanita yang bebas, mandiri, dan tidak lagi takut pada apapun. Hal pertama yang saya lakukan setibanya di kota adalah mencari tempat tinggal baru. Saya tidak butuh apartemen mewah di jalan utama seperti dulu. Saya mencari sebuah kompleks perumahan yang tenang, dan menyewa sebuah unit studio kecil di lantai 3 sebuah gedung indekos eksklusif. Ruangannya hanya sekitar 30 meter persegi, tetapi memiliki balkon kecil yang cantik untuk menikmati matahari pagi dan memandang deretan pohon di sudut jalan. Saya menghabiskan 2 hari untuk membersihkan dan mendekorasi ulang ruang hidup saya. Saya membeli pot-pot bunga kecil dan sukulen, menatanya rapi di pagar balkon. Saya membeli spray berwarna biru Tosca, warna favorit saya yang dulu selalu dilarang ibu mertua karena dianggap norak. Malam pertama di rumah baru, saya memasak semangkuk soto ayam yang lezat. Menyalakan musik instrumental yang lembut, saya menikmati makan malam dalam keheningan mutlak. Tidak ada helaan napas keluhan, tidak ada tatapan menghakimi. Saya merasa setiap sel dalam tubuh saya seolah hidup kembali. Setelah urusan tempat tinggal beres, saya mulai mencari pekerjaan baru. Dengan pengalaman lebih dari 6 tahun sebagai akuntan dan ijazah sarjana dengan predikat cum laude, saya percaya diri memperbarui CV saya. Alih-alih tetap di perusahaan garmen dengan gaji pas-pasan, saya memutuskan untuk menantang diri sendiri dengan melamar posisi kepala akuntan di sebuah perusahaan ekspor-impor multinasional. Hari wawancara, saya memilih setelan blazer berwarna abu-abu muda yang elegan. Saya merias wajah dengan ringan, memoles sedikit lipstik berwarna nude, dan rambut saya yang panjang ditata bergelombang lembut. Melihat ke cermin, saya melihat seorang Laras yang benar-benar baru, dengan tatapan mata yang memancarkan kepercayaan diri dan ketegasan, jauh berbeda dari citra wanita kuyu dan pasrah di masa lalu. Wawancara berjalan sangat lancar. Dewan direksi terkesan dengan ketajaman saya dalam mengolah data keuangan, cara presentasi saya yang runtut, dan sikap profesional saya. Sore itu juga, saya menerima telepon yang memberitahukan bahwa saya diterima, dengan gaji dan tunjangan yang jauh melampaui ekspektasi saya. Saya diminta untuk mulai bekerja pada awal minggu depan. Hari pertama bekerja, melangkah ke dalam kantor yang megah dan modern, menerima sambutan hangat dari rekan-rekan baru, saya tersenyum tipis. Saya sadar, langit di luar sana sangat luas, dan selalu ada tempat bagi mereka yang berani bangkit dari keterpurukan. Lepas dari pernikahan beracun bukanlah akhir, melainkan sebuah batu loncatan bagi saya untuk terbang lebih tinggi dan lebih jauh. Saya siap mencurahkan seluruh tenaga dan pikiran untuk karier, menegaskan nilai diri, dan membangun kehidupan yang cemerlang dengan kaki saya sendiri. Bulan pertama di posisi baru berlalu dengan sangat cepat. Saya mencurahkan seluruh pikiran dan energi pada pekerjaan, menata ulang sistem pembukuan perusahaan, dan terus-menerus mengikuti rapat strategis dengan dewan direksi. Kehidupan yang sibuk namun penuh energi positif membuat saya merasa beberapa tahun lebih muda. Rekan-rekan baru sangat ramah dan menghargai kemampuan saya. Tidak ada lagi yang mengurusi masalah pribadi, tidak ada lagi omelan yang terdengar di telinga. Saya menikmati setiap hari bekerja dengan sukacita yang luar biasa. Namun, kedamaian itu tidak berlangsung lama. Keluarga mantan suami saya tampaknya tidak bisa menerima kenyataan bahwa mereka diusir dari apartemen mewah dengan cara yang begitu memalukan. Melalui seorang kerabat jauh yang bekerja di gedung seberang kantor saya, Ibu Ratmi dan Citra berhasil melacak alamat tempat kerja baru saya. Dan kemudian, hal terburuk yang bisa dilakukan oleh orang-orang tak tahu malu itu pun terjadi. Rabu pagi itu, saya sedang duduk di ruang kerja pribadi saya memeriksa laporan gaji bulanan ketika telepon meja berdering. Di seberang, terdengar suara panik resepsionis. Dia memberitahu bahwa ada 2 wanita yang mengaku sebagai ibu dan adik ipar saya sedang membuat keributan di lobi, bersikeras ingin bertemu dengan kepala akuntan. Saya sedikit mengernyitkan dahi, hawa dingin terasa merambat di punggung. Tetapi dengan cepat, saya kembali tenang. Saya tahu betul sifat Ibu Ratmi. Beliau selalu menganggap teriakan dan caci maki di depan umum adalah senjata paling ampuh untuk memaksa orang lain tunduk. Dulu beliau berhasil saat menampar saya di depan kerabat. Tapi hari ini, di tempat ini, saya bukan lagi menantu yang sendirian dan lemah. Saya merapikan kerah blazer, menarik napas dalam-dalam, lalu melangkah dengan mantap menuju lobi utama perusahaan. Begitu melewati pintu kaca, pemandangan kacau menyambut saya. Ibu Ratmi, mengenakan daster rumahannya, sedang duduk bersila di tengah lantai marmer yang mengilap. Citra berdiri di sampingnya, memegang ponsel dengan angkuh, mengarahkannya ke para karyawan yang berlalu lalang. Melihat saya muncul, Ibu Ratmi langsung berteriak, suaranya yang melengking menggema di seluruh lobi. Lihat semuanya, lihat wajah asli menantu di keluarga ini. Dia tidak tahu berterima kasih, menipu uang suaminya,
menjual rumah diam-diam lalu kabur membawa miliaran rupiah. Dia enak-enakan di ruangan ber-AC jadi bos, sementara ibu mertua dan suaminya diusir ke jalanan. Hati-hati kalian semua dengan perempuan penipu ini. Beberapa petugas keamanan sudah mendekat untuk menengahi, tetapi Citra dengan sigap menghalangi, mengancam akan menyebarkan video ke media sosial jika ada yang berani menyentuh ibunya. Kerumunan karyawan dan bahkan beberapa klien mulai berbisik-bisik. Tatapan penasaran dan kasihan tertuju pada saya. Saya berjalan perlahan ke hadapan mereka berdua, menjaga jarak aman. Wajah saya tidak memerah. Saya juga tidak buru-buru membela diri di depan kerumunan. Saya menatap lurus ke wajah keriput yang penuh amarah dari mantan ibu mertua saya. Suara saya terdengar jelas, tajam, dan dingin, hingga membuat seluruh lobi yang riuh mendadak hening. Ibu Ratmi, Citra, dengarkan baik-baik. Pertama, saya dan Mas Bagus sedang dalam proses perceraian di pengadilan. Saya bukan lagi menantu di keluarga itu. Kedua, apartemen itu saya jual secara sah, dengan surat kuasa yang lengkap. Tidak ada penipuan atau penjualan diam-diam. Mendengar itu, Ibu Ratmi langsung berdiri, menunjuk-nunjuk wajah saya dengan jarinya yang dihiasi cincin emas imitasi. Jangan bohong kamu. Apartemen itu atas nama anakku juga, atas dasar apa kamu menjual semuanya, lalu mengambil semua uangnya? Kamu harus kembalikan miliaran rupiah itu ke keluarga kami, atau aku akan datang ke sini setiap hari sampai kamu dipecat. Saya tersenyum tipis. Dari map yang saya bawa, saya mengeluarkan setumpuk dokumen yang telah difotokopi dan dilegalisir. Saya mengangkatnya tinggi-tinggi di hadapan Ibu Ratmi dan orang-orang yang menonton. Ibu mau bicara soal uang? Mari kita bicara dengan bukti hukum. Ini adalah salinan rekening koran dengan stempel bank yang menunjukkan dengan jelas bahwa seluruh dana pembelian apartemen itu berasal dari transfer Bapak Hartono, ayah kandung saya. Uang yang saya terima dari penjualan apartemen itu bahkan tidak menutupi modal yang ayah saya keluarkan. Bagian Mas Bagus di sertifikat sudah diurus langsung oleh pembeli. Saya tidak mengambil sepeser pun uang dari keluarga ibu. Ibu Ratmi menatap nanar angka-angka dan stempel merah di atas kertas putih. Beliau tidak bisa membaca dengan lancar, tetapi melihat sikap tegas saya dan setumpuk dokumen hukum yang jelas, beliau mulai bingung. Citra pun pucat pasi, buru-buru menurunkan ponselnya. Tidak berani lagi merekam. Saya tidak memberi mereka kesempatan untuk bereaksi, dan langsung menyiramkan sember air dingin lagi. Hari ini kalian berdua datang ke tempat kerja saya, berteriak, memfitnah, dan menghina saya di depan umum. Perilaku ini sudah termasuk dalam tindak pidana mengganggu ketertiban umum dan pencemaran nama baik. Saya punya banyak saksi dan rekaman CCTV gedung ini. Saya menoleh ke kepala keamanan yang berdiri di samping saya, dengan nada yang sangat tegas. Pak, tolong segera hubungi polsek terdekat untuk membuat laporan kejadian ini. Saya akan secara resmi mengajukan gugatan terhadap kedua wanita ini, atas tuduhan pencemaran nama baik. Mendengar kata polisi dan gugatan, keberanian Ibu Ratmi langsung lenyap. Seumur hidupnya tinggal di desa, hal yang paling beliau takuti adalah berurusan dengan hukum dan aparat. Wajahnya menjadi kelabu, bibirnya bergetar tak bisa berkata-kata. Citra juga panik, menarik-narik lengan ibunya, berbisik menyuruhnya pulang sebelum ditangkap. Ibu Ratmi menatap takut pada orang-orang di sekelilingnya yang kini memandangnya dengan tatapan jijik. Beliau mengentakkan tangannya dari genggaman Citra, mundur beberapa langkah, lalu berbalik dan bergegas keluar melalui pintu putar gedung. Citra pun lari terbirit-birit menyusul ibunya. Tidak berani menoleh ke belakang sekalipun. Kerumunan yang menyaksikan kejadian itu bubar dengan sendirinya, memberikan jalan bagi saya untuk kembali ke ruang kerja. Ketegasan, argumen yang tajam, dan sikap tanpa kompromi saya telah menghancurkan rencana kotor mereka untuk memeras saya. Sejak hari itu, tidak pernah lagi terlihat bayangan mereka berdua berkeliaran di sekitar kantor saya. Hujan gerimis di akhir musim membuat udara ibu kota terasa dingin. Sore itu, saya lembur untuk menyelesaikan beberapa dokumen penting, sehingga baru meninggalkan kantor saat lampu-lampu kota sudah menyala. Saya mampir ke supermarket dekat rumah untuk membeli daging sapi dan sayuran segar. Berencana membuat steamboat kecil untuk menghadiahi diri sendiri setelah seminggu bekerja keras. Ketika saya berjalan kaki dari ujung gang menuju gedung Indekos, sesosok bayangan tinggi kurus melangkah keluar dari bawah pohon yang meranggas, menghalangi jalan saya. Di bawah cahaya lampu jalan yang temaram, saya mengenali sosok itu, Bagus. Belum genap 2 bulan sejak keluarganya diusir dari apartemen, penampilan Bagus begitu kuyu dan menyedihkan hingga saya nyaris tidak mengenalinya. Kemeja bermerek yang dulu ia kenakan kini kusut dan penuh noda. Wajahnya tirus, janggut dan kumisnya tidak terawat, dan matanya cekung dengan lingkaran hitam karena kelelahan.
Jauh berbeda dari penampilannya sebagai wakil manajer yang necis dan percaya diri. Bagus sekarang terlihat seperti orang yang baru saja sembuh dari penyakit panjang. Melihat saya berhenti, Bagus buru-buru mendekat. Mengulurkan tangan hendak mengambil tas belanjaan saya. Saya dengan dingin mundur selangkah, menghindari kontak dengannya. Tatapan waspada saya menatap lurus ke wajah pria yang pernah saya panggil suami. Kamu mau apa kemari? Kita sudah tidak punya urusan apa-apa lagi selain menunggu panggilan sidang. Suara saya terdengar datar, tanpa emosi, seolah berbicara dengan orang asing. Bagus menarik kembali tangannya, bahunya merosot. Dia menatap saya dengan tatapan memohon, suaranya tercekat penuh penyesalan. Laras, aku mohon, beri aku 5 menit saja. Aku hanya ingin mengatakan semua yang ada di hatiku. Aku tahu aku salah selama ini, aku terlalu jahat padamu. Aku buta, tidak melihat semua pengorbananmu untuk keluarga ini. Saya berdiri diam, tangan saya mencengkeram erat kantong plastik. Saya tidak langsung mengusirnya, bukan karena luluh, tetapi karena saya ingin melihat drama apa lagi yang akan dimainkan oleh pengecut ini. Kamu sudah dipaksa menandatangani surat pelepasan hak atas sisa asetmu, kan? Sekarang harus tinggal di kontrakan sempit, ibumu terus mengeluh, adikmu pemalas dan hanya minta uang. Kamu tidak tahan dengan tekanan itu, makanya kamu ingat lagi pada orang bodoh yang dulu selalu melayanimu, benar kan? Saya dengan telak membongkar kebenaran di balik wajah penyesalannya. Wajah Bagus memerah karena malu. Dia menggeleng-gelengkan kepala, mencoba membela diri. Tidak, bukan begitu. Aku benar-benar merindukanmu, aku mencintaimu. Aku sudah bicara dengan ibu dan Citra. Mereka sudah pindah ke kontrakan lain. Aku juga sedang mencari apartemen kecil. Kita rujuk ya Ras. Kita mulai dari awal lagi. Kali ini aku janji akan melindungimu. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu lagi. Tolong, cabut gugatan cerai itu. Mendengar janji-janji yang keluar dari mulut Bagus, saya hanya merasa mual. Sifat tidak tahu malunya sepertinya sudah mendarah daging. Saya menatap dalam-dalam ke matanya, suara saya terdengar tegas dan dingin seperti bilah pisau di tengah malam. Mulai dari awal? Kamu mau mulai dari mana? Dari hari ibumu pindah dan mengambil semua gajimu, memaksa aku menanggung semua pengeluaran? Atau dari hari adikmu mengacak-acak barang-barangku dan memakiku di rumahku sendiri? Atau kita mulai dari saat ibumu menamparku di depan semua kerabat, dan kamu hanya menunduk menatap ponselmu? Pura-pura tidak tahu? Bagus menundukkan kepalanya. Kedua tangannya terkulai lemas, tidak berani menatap saya. Apa yang saya katakan adalah kebenaran telanjang yang tidak bisa ia sangkal. Sifat aslimu itu lemah, egois, dan pengecut. Kamu selalu lari dari tanggung jawab dan membiarkan aku menjadi tameng dari keluargamu. Kamu tidak mencintaiku. Kamu hanya mencintai kenyamanan yang aku berikan. Keheninganmu hari itu bukan hanya persetujuan atas kekerasan ibumu, tetapi itu telah membunuh tuntas cinta dan rasa hormat terakhir yang aku miliki untukmu. Gelas yang sudah pecah berkeping-keping. Kalaupun kamu coba satukan kembali, serpihannya akan tetap melukai tangan yang memegangnya. Bagus berlutut di atas aspal yang basah. Air mata seorang pria jatuh berderai. Dia mencoba meraih ujung pakaian saya. Mulutnya terus menggumamkan permintaan maaf yang terlambat. Tapi saya dengan cepat melangkah mundur. Luka masa lalu telah menempa hati saya menjadi baja. Air matanya tidak menimbulkan sedikitpun rasa kasihan. Itu hanya membuat saya semakin jijik. Pulanglah. Jangan melakukan hal memalukan seperti ini lagi. Minggu depan jadwal sidang kita. Bersikaplah seperti pria dewasa dan datanglah untuk menandatangani surat-surat. Jika kamu tidak datang, aku akan meminta pengadilan memutuskan secara fair stake. Hidupku mulai sekarang tidak ada hubungannya lagi denganmu. Selesai berkata, saya berbalik dan berjalan lurus melewati gerbang besi kompleks, meninggalkan Bagus yang masih berlutut di bawah cahaya lampu yang redup. Saya menaiki tangga, setiap langkah terasa sangat ringan, tidak ada penyesalan. Tidak ada keraguan, saya telah menutup pintu masa lalu dengan tangan saya sendiri, membuang kuncinya yang berkarat untuk menyambut masa depan cerah yang menjadi milik saya seutuhnya. Rabu pagi, langit Jakarta cerah luar biasa, tidak ada sedikit pun awan kelabu dari hari-hari hujan sebelumnya. Sinar matahari keemasan menyinari deretan pohon di jalan, membawa perasaan hangat dan penuh harapan. Saya mengambil cuti setengah hari, mengenakan sebuah gaun kemeja berwarna krem yang anggun, merapikan rambut, lalu memesan taksi menuju pengadilan agama. Hari ini adalah hari di mana saya secara resmi dibebaskan secara hukum dari pernikahan yang penuh air mata. Suasana pengadilan terasa khidmat dan sunyi. Saya masuk ke ruang tunggu, memilih kursi kosong di sudut dan duduk sambil membaca beberapa dokumen pekerjaan di ponsel. Suasana hati saya sangat tenang, detak jantung saya teratur, tidak ada sedikit pun gelombang kecemasan. Sekitar 15 menit kemudian, Bagus muncul.
Dia masuk ke ruangan dengan sikap ragu dan lelah. Dia terlihat jauh lebih kurus dibandingkan saat dia mencegat saya di depan Indekos. Bagus mencari-cari saya. Ketika mata kami bertemu, dia buru-buru menunduk dan diam-diam memilih tempat duduk yang jauh dari saya. Tepat pukul 08.030, seorang panitera memanggil nama kami untuk masuk ke ruang mediasi. Ruangan itu memiliki jendela besar yang dipenuhi cahaya. Hakim mediator adalah seorang wanita parubaya dengan wajah yang ramah, namun sangat berwibawa. Beliau meminta kami duduk berhadapan di sebuah meja kayu besar, lalu memulai proses sesuai prosedur. Sesuai aturan, hakim memulai sesi mediasi. Beliau dengan sabar menjelaskan tentang nilai sebuah pernikahan, menanyakan penyebab keretakan, dan menasihati kami untuk berpikir ulang, memberikan kesempatan untuk memperbaiki keluarga. Bagus duduk mendengarkan, kedua tangannya saling bertaut di atas meja. Begitu hakim selesai berbicara, dia langsung mengangkat kepala, suaranya terdengar memohon. Yang mulia, saya tahu kesalahan saya sangat besar. Saya mohon kepada pengadilan untuk memberi kami waktu tambahan untuk mediasi. Saya ingin memperbaiki pernikahan ini. Saya berjanji akan berubah. Hakim mengangguk, lalu menatap saya, menunggu tanggapan. Saya duduk tegak, kedua tangan saya diletakkan rapi di pangkuan. Tatapan saya jernih dan tegas menatap lurus ke arah perwakilan hukum itu. Yang mulia, saya sangat menghargai nasihat dari pengadilan. Namun, keputusan saya untuk bercerai bukanlah keputusan impulsif, melainkan hasil dari proses panjang menanggung luka yang tidak dapat disembuhkan. Perasaan sebagai suami istri telah habis, rasa hormat paling mendasar pun sudah tidak ada lagi. Mempertahankan pernikahan ini hanya akan menyakiti kedua belah pihak. Saya bersikeras dengan permohonan cerai saya, tanpa sengketa harta, tanpa ikatan anak. Mohon pengadilan dapat memprosesnya dengan cepat untuk kami. Mendengar kata-kata saya yang tajam dan tegas, hakim menghela napas maklum. Beliau menatap Bagus. Bagus sadar bahwa semua usahanya untuk bertahan sia-sia. Dia telah kehilangan saya sejak hari tamparan itu, dan tidak ada kekuatan hukum manapun yang bisa memaksa hati yang telah mati untuk berdetak kembali. Bagus perlahan mengangguk, menyetujui semua persyaratan dalam gugatan cerai. Saat kami berdua menandatangani berita acara mediasi yang gagal, dan surat persetujuan cerai, suara gesekan pulpen di atas kertas terdengar begitu jelas. Setiap goresan tanda tangan selesai dibuat, dan bersamaan dengan itu, ikatan terakhir antara saya dan pria ini resmi terputus. Melangkah keluar dari gerbang pengadilan, saya menarik napas dalam-dalam. Udara segar memenuhi paru-paru saya, meniup semua sisa-sisa kelam masa lalu. Langit di atas kepala terasa lebih tinggi, lebih biru. Semua beban yang membelenggu saya selama 3 tahun telah sepenuhnya terlepas. Bagus berlari kecil menyusul saya. Di depan gerbang besar, dia memanggil saya. Laras, semoga kamu hidup dengan baik setelah ini, katanya dengan suara tercekat. Saya berbalik, memberikan senyum tipis namun sangat sopan. Tidak ada lagi kebencian. Tidak ada lagi rasa jijik. Tatapan saya pada Bagus saat ini hanyalah tatapan pada orang asing yang kebetulan lewat. Terima kasih. Kamu juga jaga diri baik-baik. Hanya dengan kalimat singkat itu, saya berbalik dan melangkah pergi menuju jalan raya yang ramai. Sinar matahari menerpa pakaian saya dengan cerah. Saya tidak menoleh ke belakang sekalipun. Saya tahu, di belakang saya, Bagus berdiri mematung, meratapi penyesalan terdalam karena telah kehilangan seorang istri yang baik. Tapi itu adalah pelajaran mahal yang harus ia rasakan sendiri. Sedangkan bagi saya, sebuah halaman baru kehidupan yang penuh kebanggaan dan kebebasan telah terbuka lebar di hadapan. Kehidupan seorang wanita lajang setelah badai ternyata begitu damai dan cemerlang tak terduga. Tak terasa, 6 bulan telah berlalu sejak hari saya melangkah keluar dari gerbang pengadilan, meninggalkan selembar akta cerai dan masa lalu yang penuh air mata. Tidak ada lagi malam-malam gelisah, tidak ada lagi suara omelan yang terdengar setiap pagi. Kini, hari-hari saya dimulai dengan musik lembut dan secangkir teh kamomil yang hangat. Saya bisa merasakan setiap sel dalam tubuh saya perlahan hidup kembali. Pekerjaan di perusahaan ekspor-impor memberi saya lingkungan yang benar-benar baru. Di sini, tidak ada tempat untuk kemalasan atau gosip. Semua orang bekerja dengan fokus tinggi dan saling menilai berdasarkan kemampuan. Berkat fondasi profesional yang kuat dan kerja keras tanpa henti, saya dengan cepat beradaptasi. Laporan keuangan yang rumit, angka-angka tentang arus kas, utang piutang, atau pajak, semuanya saya tangani dengan rapi, runtut, dan akurat. Dedikasi saya tidak sia-sia. Dalam rapat evaluasi kuartal ketiga, Direktur Keuangan, seorang ekspatriat, secara terbuka memuji kontribusi saya di hadapan seluruh jajaran pimpinan. Beliau memuji kemampuan saya dalam menganalisis masalah, dan cara saya mengoptimalkan sistem pembukuan, yang membantu perusahaan menghemat anggaran yang cukup besar. Saat itu juga,
diumumkan keputusan untuk mempromosikan saya ke posisi manajer akuntansi, disertai dengan bonus dan kenaikan gaji yang signifikan. Memegang surat keputusan promosi, hidung saya terasa perih, air mata kebahagiaan nyaris tumpah. Saya telah membuktikan bahwa ketika seorang wanita dilepaskan dari belenggu prasangka dan penindasan, mereka bisa bersinar dengan sangat cemerlang. Seiring dengan kemajuan karier, penampilan dan sikap saya juga berubah drastis. Dulu, di bawah kendali ketat Ibu Ratmi, saya harus selalu berpakaian sederhana, memilih warna-warna gelap dan murah agar tidak dicap boros. Rambut panjang saya seringkali hanya diikat seadanya. Wajah saya tidak pernah tersentuh krim pelembab atau lipstik. Saya telah mengubah diri saya menjadi bayangan kelabu dan layu di rumah saya sendiri, tapi sekarang berbeda. Menerima gaji pertama sebagai manajer, hal pertama yang saya lakukan adalah menghadiahi diri sendiri 1 hari penuh untuk perawatan diri. Saya masuk ke sebuah salon mewah di pusat kota, di tangan penata rambut profesional. Rambut saya yang kering dan bercabang dipotong sebahu, ditata dengan lembut, dan diwarnai dengan warna coklat terang yang segar. Ketika kursi diputar menghadap cermin, saya nyaris tidak mengenali diri sendiri. Wanita di cermin memiliki wajah yang cerah, matanya tidak lagi lelah, melainkan berkilauan dengan rasa percaya diri. Dari salon, saya pergi ke pusat perbelanjaan. Saya memilih gaun-gaun kerja dengan potongan yang elegan, menonjolkan bentuk tubuh yang telah saya jaga dengan yoga setiap malam. Saya memilih warna-warna netral yang mewah seperti krem, putih gading, dan biru muda. Saya membeli beberapa pasang sepatu hak tinggi yang nyaman, sebotol parfum dengan aroma cendana dan mawar yang lembut. Hari Senin, saat masuk kerja dengan penampilan baru, seluruh kantor terkejut. Pujian tulus dari rekan-rekan membuat saya tersenyum cerah. Saya menyadari sebuah kebenaran sederhana. Wanita dilahirkan untuk dihargai dan dicintai. Tetapi sebelum mengharapkan cinta dari orang lain, kita harus terlebih dahulu mencintai diri sendiri. Saya berdandan lebih cantik dan berpakaian lebih rapi bukan untuk menarik perhatian pria manapun, tetapi sebagai bentuk penghormatan pada diri sendiri dan orang-orang di sekitar saya. Saya berjalan dengan sepatu hak tinggi, punggung tegak, kepala terangkat. Suara ketukan sepatu di lantai keramik terdengar seperti detak jantung yang bersemangat, penuh kebebasan dan kebanggaan. Suatu sore di akhir pekan, saya pergi ke supermarket untuk membeli beberapa keperluan pribadi dan bahan makanan. Saat saya sedang memilih ikan salmon segar, sebuah suara yang familiar memanggil nama saya. Saya menoleh dan melihat Mbak Tami. Dia adalah tetangga saya dulu, yang tinggal di unit sebelah. Dia orang yang ramah, tetapi juga terkenal suka ingin tahu urusan orang lain. Dulu, dia adalah salah satu saksi saat keluarga Ibu Ratmi diusir. Melihat saya, Mbak Tami bergegas mendekat. Matanya berbinar penuh rasa ingin tahu. Dia memegang tangan saya, berdecak kagum. Dia bilang penampilan saya sangat berubah. Jauh lebih muda, cantik, dan elegan. Tidak seperti dulu yang selalu terlihat sibuk dan berkeringat. Saya hanya tersenyum dan berterima kasih. Tapi seperti sifatnya, setelah beberapa basa-basi, Mbak Tami langsung merendahkan suaranya dan mulai bercerita tentang kondisi keluarga mantan suami saya. Dia bilang, sejak diusir dari apartemen, hidup mereka sangat sulit. Rumah itu adalah satu-satunya simbol status mereka. Kehilangan rumah membuat mereka tidak lagi dihormati oleh kerabat di kampung. Bagus, karena malu dan tertekan, menjadi lalai dalam pekerjaannya dan sering membuat kesalahan. Bulan lalu, dia diturunkan jabatannya dari wakil manajer menjadi staf biasa. Gajinya dipotong drastis. Tanpa uang, mereka bertiga harus tinggal di sebuah kamar kontrakan sempit dan lembab di pinggiran kota. Kehidupan yang sulit menimbulkan pertengkaran. Mbak Tami bercerita bahwa seorang kenalannya sering melihat Ibu Ratmi duduk di depan pintu kontrakan, mengeluh dan memaki-maki putrinya yang pemalas. Citra, sampai sekarang masih pengangguran, hanya meminta uang dari ibu dan kakaknya. Ibu dan anak itu sering bertengkar hebat hingga membuat tetangga sekitar kesal. Sementara Bagus, karena frustrasi, sering mabuk setelah pulang kerja. Penampilannya semakin kuyu dan tidak terawat. Mbak Tami menceritakan semua itu dengan nada gembira, menunggu saya untuk setuju, dan ikut mengejek mereka. Dia bilang itu adalah karma instan bagi orang-orang jahat dan serakah. Dia menyarankan saya untuk merayakannya karena telah berhasil membalas dendam dengan telak. Saya mendengarkan seluruh cerita itu dengan tenang. Anehnya, tidak ada sedikitpun rasa puas atau gembira di hati saya melihat penderitaan mereka. Hati saya setenang permukaan danau di musim gugur. Saya menatap Mbak Tami, tersenyum sopan, lalu menjawab dengan lembut. Setiap orang punya jalan hidupnya masing-masing dan harus bertanggung jawab atas pilihan mereka, Mbak. Semua sudah berlalu. Saya tidak lagi memikirkan kehidupan mereka. Saya harap setelah semua kesulitan ini,
mereka bisa belajar untuk menjadi lebih baik. Terima kasih atas informasinya, Mbak. Saya permisi mau bayar dulu. Saya mengangguk pada Mbak Tami dan mendorong troli saya ke kasir. Meninggalkan tatapan bingung di wajahnya. Dia mungkin tidak mengerti kenapa saya bisa begitu acuh tak acuh terhadap kejatuhan orang-orang yang pernah menyakiti saya. Tapi saya mengerti. Balas dendam terbaik di dunia ini bukanlah dengan menyakiti balik, bukan pula dengan bersorak melihat orang lain jatuh. Balas dendam terbesar, dan paling mulia, adalah dengan melepaskan semua kebencian, menjalani hidup yang bahagia, dan bermakna dengan tangan kita sendiri. Kebencian itu seperti racun yang kita minum sendiri, tetapi berharap orang lain yang mati. Saya tidak akan membiarkan kebencian menggerogoti jiwa saya lagi. Akhir tahun itu, cuaca mulai terasa sejuk, tetapi hati saya terasa sangat hangat. Beban kerja akhir tahun memang berat, tetapi imbalan yang diterima sangat setimpal. Menggabungkan sisa uang penjualan apartemen yang masih ada di deposito, bonus akhir tahun, dan tabungan dari gaji saya sadar kini saya memiliki fondasi keuangan yang sangat kuat. Sudah saatnya saya membangun sebuah rumah yang sesungguhnya, tempat yang sepenuhnya menjadi milik saya. Saya menelepon ayah di kampung, memberitahukan rencana saya untuk membeli rumah dan memintanya datang untuk membantu memilih. Keesokan paginya, ayah sudah tiba di terminal. Penampilan ayah masih sama, sederhana dan tulus, tetapi senyumnya hari ini jauh lebih cerah. Kami berdua mengunjungi beberapa proyek properti. Kali ini, saya tidak memilih lokasi di pusat kota yang terlalu ramai. Saya memutuskan membeli sebuah apartemen kelas atas di sebuah kota mandiri yang hijau dan tenang di pinggiran Jakarta. Tempat yang memiliki danau buatan yang luas dan sistem keamanan yang sangat ketat. Unit baru saya sangat luas, dengan desain cerdas dan 3 sisi jendela yang memungkinkan cahaya alami masuk dengan leluasa. Semua proses jual beli dan serah terima berjalan lancar. Sertifikat hak milik kali ini hanya mencantumkan satu nama saya. Sebuah bukti kokoh dari kemandirian dan hasil kerja keras. Saat pindahan, saya dan ayah memutuskan untuk membersihkan dan menata semuanya sendiri. Kami menyingsingkan lengan baju, membersihkan setiap jendela, dan menyusun setiap perabotan. Saya memilih tema kayu ek yang hangat dipadukan dengan warna putih untuk seluruh interior. Ayah membuatkan saya sebuah rak buku kecil di dekat jendela, tempat saya bisa minum teh dan membaca setiap malam. Saya juga menyiapkan satu kamar tidur yang paling luas dan nyaman khusus untuk ayah, agar setiap kali beliau berkunjung, beliau bisa beristirahat dengan nyaman. Malam pertama di rumah baru, kami memasak makan malam syukuran yang hangat. Suara pisau di talenan, aroma semur daging yang harum, dan semangkuk sayur lodeh yang mengepul memenuhi dapur. Makan malam yang sederhana itu dipenuhi cinta dan kedamaian yang telah lama saya rindukan. Ayah mengambilkan potongan daging terbaik untuk saya. Dengan suara yang dalam dan penuh kebanggaan, beliau berkata, "Bapak ikut bahagia untukmu, Laras. Melihatmu bisa berdiri tegar dan kuat seperti ini, Bapak bisa tenang. Rumah ini adalah hasil keringatmu sendiri, jaga baik-baik dan hiduplah dengan bahagia ya, nak." Saya tersenyum, air mata haru menggenang. Tapi ini adalah air mata kebahagiaan. Semua penderitaan masa lalu telah benar-benar tertinggal, menjadi pelajaran berharga yang membuat saya lebih dewasa dan menghargai masa kini. Keesokan paginya adalah hari Minggu yang cerah. Ayah sudah naik bus pagi untuk kembali ke kampung mengurus sawah. Saya bangun sedikit lebih siang, menyeduh secangkir kopi, lalu melangkah ke balkon. Angin sepoi-sepoi membelai kulit saya. Saya bersandar di pagar, memandangi permukaan danau yang berkilauan di bawah matahari. Bunga-bunga yang saya tanam kemarin mulai mekar dengan anggunnya. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan kebebasan dan kemandirian mengalir di setiap pembuluh darah. Saya telah melewati jalan yang panjang dan penuh duri, pernah merasa lemah, pernah berbuat salah, tetapi pada akhirnya, saya telah menemukan kembali diri saya sendiri. Rumah ini bukan hanya aset, ia adalah simbol kelahiran kembali, sebuah benteng yang melindungi jiwa saya dari segala badai. Di bawah langit biru yang tinggi, saya tahu bahwa kehidupan Laras yang cemerlang kini baru saja dimulai. Dengan cinta dari keluarga, dengan pemahaman dan pengampunan, saya akan menulis bab-bab baru dalam hidup saya dengan penuh kebanggaan dan senyum yang paling cerah. Menutup kisah Laras yang penuh air mata namun juga penuh kebanggaan ini, tentu ada perenungan yang mendalam di hati kita masing-masing. Hadirin sekalian, mungkin melalui cerita ini kita menyadari bahwa kesabaran dan pengorbanan hanya akan berbuah manis jika diberikan kepada orang yang tahu cara menghargainya. Pernikahan sejatinya adalah dermaga damai bagi suami istri untuk saling bersandar, bukan belenggu yang merampas kebebasan dan harga diri seorang wanita. Ketika kebaikan disalahgunakan, ketika ikatan keluarga berubah menjadi eksploitasi, maka keberanian untuk melepaskan bukanlah sebuah kegagalan,
melainkan langkah pertama untuk menyelamatkan hidup kita sendiri. Pelajaran terdalam yang bisa kita ambil adalah nilai kemandirian dan harga diri. Seorang wanita baru benar-benar bisa mengendalikan takdirnya ketika ia mandiri secara finansial, percaya diri dalam mengambil keputusan, dan tegar berdiri di atas kakinya sendiri. Jangan pernah, demi sebuah kedamaian semu, kita kehilangan nilai diri kita. Hidup ini sangat adil. Ketika kita mampu menutup lembaran kebencian masa lalu, tidak lagi sibuk dengan urusan balas dendam, maka jiwa kita akan benar-benar bebas. Balas dendam termanis dan paling mulia di dunia adalah dengan menjalani hidup yang damai, tentram, dan secemerlang mungkin. Biarkan pengampunan dan pemahaman menuntun kita keluar dari kegelapan untuk membangun sebuah rumah yang penuh cahaya bagi diri kita sendiri.